Oke, kita lanjutkan ya. Nah, proses pengeringan yang non-thermal ini tidak akan kita bahas ya di sini. Nah, kemudian pengeringan ini kalau misalnya granulasi atau pada saat proses penambahan larutan pengikat kan batasnya sampai capillary state ya. Nah, kalau misalnya mengeringkan batasnya itu sampai seberapa kering sih? Itu sebenarnya dikembalikan lagi ke tujuannya atau ke hasil pengembangan formulanya. Ada yang harus dikeringkan sampai kadar airnya tinggal 1%, 2%, 3%, tergantung dari hasil pengembangan formulanya yang menghasilkan uji disolusi atau uji bioekuivalensi yang sesuai, pokoknya tergantung dari si tim R&D lah ya kalau di pabrik. Nah, kemudian bagaimana caranya kita tahu bahwa dikeringkannya itu sudah sampai 1%, 2%, 3%, dan seterusnya sesuai dengan target kita. Adalah dengan mengecek kadar airnya. Mengecek kadar air granul hasil pengeringan. Metodenya ada dua, ada dengan metode loss on drying, dan satu lagi dengan metode moisture content. Metode loss on drying, alatnya seperti ini. Ini sudah pernah dijelaskan ya di metode evaluasi tablet. Jadi kurang lebih nanti granulnya disimpan di sini, kemudian akan diukur bobotnya. Kemudian granulnya nanti akan dipanaskan sehingga airnya akan menguap dan bobot granulnya akan menurun. Jumlah penurunan bobot granul setara dengan jumlah air yang menguap. Maka nilai LOD bisa kita hitung dengan bobot awal dikurangi bobot akhir saat konstan dibagi bobot awal kali 100%. Metode lain adalah dengan moisture content. Ini prinsipnya titrasi Kalpisser, ada elektrodanya. Ini lebih lengkapnya silahkan dilihat lagi tentang titrasi Kalpisser. Nah, kemudian kita mengeringkannya menggunakan apa? Banyak alat yang tersedia. Secara metode itu ada 4. Ada yang static bed dryer, ada yang moving bed dryer, ada yang fluidized, dan ada yang pneumatic. Kalau static bed dryer, kita katakan static karena padatannya itu tidak bergerak. Dia diam, kemudian nanti dipaparkan sumber panas. Kalau yang moving bed dryer, material yang akan kita keringkan, granulnya itu akan bergerak sehingga nanti dia akan dilingkupi di semua sisinya oleh udara kering dan panas sehingga dia lebih cepat dari static bed dryer. Yang fluidized kurang lebih bentuknya sama kayak tadi yang fluidized granulator. Cuman granulatornya bisa sekaligus kita gunakan sebagai pengering. Dia lebih cepat lagi dibandingkan dengan moving dan static prosesnya. Dan yang terakhir adalah pneumatic. Pneumatic ini paling cepat di antara keempat pilihan pengering yang ada. Kita lihat dari mulai static bed dryer. Salah satu static bed dryer ada yang dinamakan dengan tray and track dryer. Kurang lebih bentuknya seperti ini, kayak oven dan loyang-loyangnya kalau kita bikin kue kering. Di sini ada loyang-loyangnya. Nah, loyang-loyang ini adalah tempat kita menaruh granul basahnya. Kemudian setelah ditaruh di atas loyang, loyangnya ini dimasukkan ke dalam truknya, ke dalam ovennya. Nah, di dalam oven ini nanti akan masuk udara, udaranya udara suhu ruang, namun di dalam truk ini ada heater, ada penanas, sehingga nanti udaranya akan menjadi panas. Nah, udara panas ini nanti akan dialirkan ke seluruh bagian dari truk karena adanya fan kipas sini sehingga cukup merata. Nah, udara di sini akan diganti per periode tertentu.
Di sini ada exhaust-nya untuk menjamin bahwa udara yang ada di dalam itu akan tidak jenuh terhadap uap air. Karena kan kalau misalnya udara masuk nih, terus nanti dia menguapkan air yang ada dari granul. Nanti lama-kelamaan uap air di udara ini kan akan meningkat sampai ke titik jenuh. Kalau misalnya sudah jenuh, udaranya, maka proses drying-nya atau proses perpindahan uap air dari si granul ke udaranya tidak akan terjadi. Oke, ini luasnya sekitar 4-8 square feet area, terus kedalamannya 0,5-4 inci. Sirkulasinya 200-2000 feet per menit. Kemudian ini cukup banyak digunakan di industri farmasi karena sangat convenient, sangat mudah, murah, low maintenance. Dia juga bisa digunakan di satu waktu untuk beberapa produk. Karena misalnya kita mau mengeringkan 2 produk sekaligus, tray yang kanan untuk produk A, tray yang kiri untuk produk B, itu masih boleh karena resiko kontaminasinya kecil. Kemudian kalau misalnya kita mau masih coba-coba formula skala kecil, sehingga batch size yang harus dikeringkan itu sedikit, bisa juga pakai ini. Jadi misalnya kita cuma butuh 2 tray, itu boleh. Yang lainnya kosong, nggak apa-apa. Kemudian kalau misalnya sudah selesai, alat yang sama tinggal dicuci, kemudian bisa digunakan untuk produk yang lainnya. Tidak perlu pengaturan ulang untuk produk yang berbeda. Nah, kemudian ada yang static bed dryer yang lain. Ini static. Contohnya adalah tunnel dan conveyor. Jadi ini kayak kalau misalnya kita belanja di supermarket, terus di kasirnya ada konveyornya kan yang bergerak-gerak gitu. Jadi kita taruh barang kita di sini, nanti dia akan maju terus ke sana. Nah, kurang lebih ini seperti itu. Granulnya disimpan di sini, kemudian dia akan bergerak masuk ke dalam tunnel, masuk ke dalam terowongan ini. Nah, di terowongan ini ada udara panas, sehingga nanti di ujung dia akan menjadi granul yang kering. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian yang moving bed dryer ini sebenarnya mirip dengan yang tray and track. Hanya saja si loyangnya ini dia bergerak berputar ke atas. Kemudian aliran udaranya kalau yang tray and track kan dari kiri ke kanan. Kalau ini dari atas ke bawah. Kemudian di sini juga ada kipas anginnya turbo. Jadi lebih cepat pergerakan udaranya. Bergeraknya itu kurang lebih seperti ini. Masih ada turbo dryer ya. My job is to make college easy because students have a lot of fun. Ini kurang lebih seperti ini. Nah, si nampannya ini dia bergerak, berputar. Ini udah dipakai dari dulu untuk mengeringkan padi, gula. Nah, seperti ini ya, nampan-nampannya. Ini ada penahannya agar tebalnya itu sama antar nampan, antar loyang. Nah, geraknya seperti ini. Ini bagian tengahnya adalah fan-nya, kipasnya untuk merata, untuk mensirkulasikan udara panas. Kemudian contoh moving bed system yang kedua adalah pen dryer. Kalau pen dryer kurang lebih bentuknya seperti ini. Bagian atasnya cembung, kemudian bagian bawahnya datar. Nah, tapi kalau ini biasanya bukan untuk granul, tapi untuk pasta dan selari. Selari itu seperti bubur. Kalau misalnya tadi granulnya sampai ke state yang B, yang kelebihan airnya, ini bisa dikeringkan menggunakan pen dryer. Jadi nanti dimasukkan pastanya atau selarinya. Kemudian di sini kan ada baling-balingnya, dia akan berputar.
Dari bagian bawah ini akan dihembuskan udara panas sehingga di sini dia akan memanaskan. Nanti airnya akan menguap. Ketika airnya menguap, dia akan divakum masuk ke sistem pengumpul yang ada di sini, airnya. Diameternya biasanya 3-6 feet dengan ketinggian 1-2 feet. Nah, kemudian untuk fluidized bed dryer, ini bentuknya sama persis kayak tadi yang fluid bed granulator. Hanya tidak ditambahkan cairan pengikat, tapi udara yang dihembuskannya menjadi udara panas. Kita lihat. Nah, kurang lebih kan bentuknya seperti ini ya. Pertama kita masukkan dulu granul basahnya yang mau kita keringkan. Setelah itu dipasang pengamannya. Setelah dipasang pengamannya, kita fluidisasi lagi. Jadi tadi dihembuskan dulu udaranya agar dia terbang-terbang. Nah, kemudian kita tarik udara dari lingkungan, suhunya suhu ruang, melewati filter agar udaranya lebih bersih. Kemudian setelah melewati filter, dia akan melewati pemanas yang di sini, coil-coil. Sehingga yang asalnya udara tadi suhu ruang menjadi panas. Nah, kemudian udara panas ini akan dihembuskan melewati granul basah tadi. Sembari dihambur-hamburkan, difluidisasi. Prosesnya dihentikan sampai tercapai kadar lembab yang kita inginkan. Nah, kemudian fluid bed dryer ini ada yang vertikal, ada yang horizontal. Ini yang vertikal ya, karena tadi aliran udaranya dia ke atas. Bed size-nya 5-20 kilo, tapi sebenarnya sekarang ada yang udah sampai 120 kilo. Waktu untuk pengeringannya biasanya 20-40 menit, tergantung dari banyaknya granul yang mau dikeringkan, tergantung juga dari target kadar air kalian, mau dikeringkan sampai berapa persen. Nah, ini contoh yang horizontal. Nah, kalau yang horizontal bentuknya seperti ini. Jadi ini granulnya nanti akan disimpan atau dituang di conveyor. Tadi sama kayak yang ini ya, kurang lebih. Nah, tapi bagian bawahnya ini akan dihembuskan udara kering dan panas. Arah aliran udaranya horizontal, nanti dia akan mengenai serbuk yang ada di atas conveyor ini. Ini biasanya digunakan untuk bed size yang sangat besar, 1-2 ton per jamnya. Kecepatan bergeraknya bisa kita sesuaikan, biasanya 5-25 feet per menit. Kemudian kedalaman bednya, depth-nya itu 3 inci, panjang konveyornya 10-50 feet, dan lebarnya 12-57 inci. Kemudian ini yang metode terakhir, dia ada yang pneumatik. Yang pneumatik ada 2, ada spray dryer dan flash dryer. Kalau yang spray dryer ini biasanya untuk mengeringkan pasta, larutan, atau selari bubur. Jadi nanti cairannya ini akan
dispersikan dalam bentuk droplet-droplet yang sangat halus dari atomizer di sini. Di sini ada atomizer yang akan menghembuskan si droplet cairannya, dihembuskannya di udara, di lingkungan yang berisi udara panas, sehingga dia akan mengering. Kemudian nanti setelah kering, dia akan masuk ke bagian bawah sini, daerah pengumpulnya. Kita lihat, ada collection system. Nah, kurang lebih seperti ini bentuknya atomizer. Di sini ada lubang kecilnya, itu didorong oleh suatu tekanan. Nah, tekanan ini menentukan derajat kehalusan dari droplet yang dihembuskan oleh atomizer. Used throughout the food and industrial applications when a liquid product B is passed through a special nozzle called an atomizer. The atomizer disperses the liquid stream to mist of fine droplets into a heated gas atmosphere to facilitate the drying process. There are various nozzle designs. Nah, secara bersamaan, ketika atomizer menghembuskan larutan yang akan kita keringkan, di sini lewat juga gas yang kering dan panas, sehingga dia akan memadat karena airnya menguapkan. Setelah dia mengering menjadi padatan, dia akan masuk ke sini untuk mengumpulkan partikel atau granul yang sudah kering. Ada yang lebih cepat. Jadi ini adalah metode tercepat untuk mengeringkan, yaitu flash dryer. Dinamakannya sampai flash saking cepatnya. Jadi kalau flash dryer ini bisa untuk granul basah. Nanti granulnya itu dia masuk lewat wet feeder di sini. Kemudian ketika dia dimasukkan ke sini, dari bagian bawah ini ada udara panas akan dihembuskan dan akan bergerak dengan sangat cepat ke arah siklon. Jadi nanti si granul basahnya ini akan terdorong ke sini, nanti akan membentuk siklon, perputaran, terjadi perputaran antara, jadi di situ ada granul yang basah terlingkupi oleh udara yang panas dan kering. Kemudian setelah masuk siklon di sini kan dia akan menguap ya, si air yang menempel di granul basahnya. Kemudian dia akan masuk ke jalur ini dan akan disiklon sekali lagi. Jadi ketika masuk ke sini dia akan didorong oleh aliran udara panas, masuk lagi ke siklon yang kedua. Nanti setelah masuk ke siklon yang kedua, beberapa detik dia akan langsung kering dan di sini akan dikumpulkan granul finish produknya atau granul yang sudah dikeringkan. Dinamakan flash karena dia sangat cepat. Suhu steam air-nya bisa sampai 300 sampai 1300 derajat Fahrenheit. Kecepatannya juga cukup tinggi, 3000 sampai 6000 feet per menit. Nah, karena kecepatan aliran udara yang sangat tinggi ini, seringkali si granul itu bertabrakan, baik dengan granul maupun dengan dinding siklonnya. Nah, karena tabrakan ini bisa juga dimanfaatkan untuk memperkecil ukuran partikel-partikel yang rapuh. Oke, ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang kurang paham, silahkan. Tidak ada yang mau bertanya? Oke, kalau sudah cukup jelas. Oh, oke, silakan.
Izin masuk itu dari metode yang tadi sudah dijelaskan, kemungkinan gagal terparah itu di bagian metode yang mana? Kemungkinan apa? Kemungkinan parah tidak jadi, maksudnya kemungkinan parah dalam pembuatan granul itu metode yang mana? Dan dilihat dari efektivitasnya, efektif yang metode yang mana? Saya kurang nangkep kemungkinan parah tuh gimana maksudnya? Karena mungkin granulnya tidak terbentuk atau mungkin gitu, tidak terbentuk sempurna atau bagaimana seperti itu. Oke. Kalau kemungkinan yang paling parah granulnya tidak terbentuk sih enggak ya harusnya. Karena semuanya ya dikembalikan ke sifat serbuk yang akan digranulasi dan tergantung dari targetnya. Jadi memang ada metode yang diperuntukkan untuk serbuk zat aktif A, ada metode yang untuk serbuk B gitu. Jadi memang tergantung sifat zat aktifnya. Kalau untuk metode pengeringan paling efektif yang mana? Jelas yang flash karena dia sangat cepat. Itu balik lagi ya. Tabrakan granul dan sebagainya itu, Bu. Nah, ya. Apa itu terus? Nah, itu. Jadi kalau misalnya kita fokusnya hanya metode drying, metode pengeringannya saja, yang penting cepat gitu kan pengeringannya. Flash itu paling cepat, paling efisien. Balik lagi kalau di industri itu kan waktu, uang ya. Jadi mana metode yang paling efisien. Tapi ya itu ada kekurangannya, dia itu bisa terjadi penurunan ukuran partikel. Nah, balik lagi ke kita, apakah penurunan ukuran partikelnya ini masih masuk spek ukuran granul yang bisa kita terima atau tidak, dihubungkan dengan nantinya laju disolusi, bioekivalensi, kekerasan tablet. Kalau misalnya masih masuk ya udah berarti nggak masalah. Tapi kalau misalnya penurunan ukuran partikel ini menjadi suatu masalah, ya berarti pilihlah metode lain. Yang paling banyak digunakan adalah fluid bed dryer. Karena dia kapasitasnya cukup besar, kemudian juga tidak terlalu lama, dan lebih low maintenance, lebih sedikit lah lebih sedikit sebab-sebab yang bisa menyebabkan si FBD ini rusak. Kenapa tidak ke ini dulu misalnya, tidak ke spray dryer? Kan yang paling cepat kedua spray dryer ya. Nah, karena di spray dryer ini dia terbatas, tidak bisa untuk granul yang basah. Dia hanya dapat untuk larutan, slurry, dan pasta. Dan bed size-nya pun kecil. Jadi dia bisa untuk bed size yang besar, tapi lama. Karena kebayangkan, dia itu hanya menghembuskan larutan berapa liter sih per jam atau per menitnya. Nah, itu akan relate dengan banyaknya granul yang dihasilkan per satuan waktu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Atau ada yang kurang jelas? Nah, kemudian, tapi kalau try and track ini juga masih cukup banyak digunakan, terutama untuk mengeringkan soft gel atau mengeringkan tadi yang bed size-nya kecil. Karena kalau FBD kan bed size minimalnya biasanya 5 kilo. Kalau kurang dari itu biasanya lebih banyak, bukan lebih banyak ya, persentase yang hilang itu cukup besar, sehingga nanti nggak masuk ke hitungan yield minimal
menurut orang produksi. Karena pasti kan banyak serbuk yang tersisa di samping-samping sini ya. Belum lagi tadi di bagian back-nya, di bagian atasnya. Pasti banyak yang menempel. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita akhiri sesi hari ini. Tadi untuk yang sampel sudah saya upload ya di Salsa. Untuk presensinya, kalau masih belum bisa, boleh hubungi Bu Desi ya. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.